Coba bayangin, tahun 1999, waktu itu dunia lagi sibuk banget sama isu-isu yang ya lagi ngetren aja. Tapi ada satu pemikir legendaris, Peter Drucker, yang justru ngelihatnya jauh ke depan. Dia ini bukan peramal ya, tapi dia bisa ngelihat dengan jelas banget tantangan-tantangan besar yang sebenarnya udah mulai kelihatan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah pemikirannya yang luar biasa itu, dan kita bakal lihat kenapa peringatannya dari puluhan tahun lalu kok malah jadi kenyataan yang kita hadapi sekarang. Oke, kita coba dalemi ya. Drucker ini bukan nulis buku ramalan. Sama sekali bukan. Karyanya itu lebih kayak sebuah panggilan untuk bertindak. Dia tuh ngajak para pemimpin buat siap-siap, karena masa depan yang bakal kita hadapi itu bakal beda banget. Dan semua itu dia dasarin dari kenyataan yang ya sebenarnya udah ada di depan mata kita semua, tapi seringkali kita abaikan. Jadi kita mulai dari dasarnya dulu ya. Gimana sih Drucker melihat isu-isu paling penting yang bakal membentuk masa depan kita? Dan kita akan mulai dari fondasi manajemen itu sendiri. Tapi kan kalau mau bangun sesuatu yang baru, kita harus bongkar dulu yang lama. Nah, Drucker memulai dengan membongkar 3 asumsi besar yang selama ini jadi dasar cara kita mikir soal manajemen. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, asumsi pertama, banyak yang mikir manajemen itu ya urusan bisnis. Drucker bilang, wah ini keliru banget. Kenyataannya, manajemen itu alat yang bisa dipakai di semua jenis organisasi. Mau itu nirlaba, pemerintah, rumah sakit, universitas, semuanya butuh. Malah, sektor yang paling cepat tumbuhnya waktu itu bukan bisnis loh, tapi justru sektor sosial nirlaba. Disitulah manajemen yang bagus benar-benar dibutuhin. Lanjut yang kedua, Drucker juga ngebantah ide kalau ada satu bentuk organisasi yang paling benar. Itu cuma mitos. Sebaliknya, kata dia, organisasi itu harusnya dilihat kayak kotak perkakas. Kadang kita butuh hierarki yang kaku dan jelas, misalnya pas lagi krisis. Tapi di waktu lain, kita mungkin butuh tim yang kecil, lincah, fleksibel. Jadi intinya pilih alat atau struktur yang paling pas buat tugas yang lagi dikerjain. Dan mungkin, ya ini, pergeseran yang paling mendasar. Cara kita ngelihat karyawan itu berubah total. Dulu mereka itu dianggap bawahan, yang tugasnya cuma terima perintah. Sekarang, kita kerja bareng dengan pekerja berpengetahuan atau knowledge workers. Mereka itu rekan kerja, bukan bawahan. Bahkan seringnya, mereka lebih jago soal kerjaannya dibanding bosnya sendiri. Makanya mereka nggak bisa lagi cuma disuruh-suruh. Mereka harus dipimpin dan dikasih ruang buat berkembang. Oke, jadi setelah aturan-aturan lama tadi dibongkar, terus apa dong gantinya? Nah, Drucker itu nggak nebak-nebak. Dia nunjukin ada 5 kepastian, 5 kekuatan besar yang udah pasti bakal ngebentuk dunia kita ke depan. Ini dia kelima kepastian yang diurain Drucker. Semuanya penting banget dan relevan, tapi coba kita fokus ke satu hal yang menurut dia paling mengejutkan dan belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia. Apa itu? Pergeseran demografi. Lihat angka ini, 0,8. Angka apa ini? Ini adalah angka kelahiran di kota Bologna, Italia, sekitar tahun 1999. Drucker pakai contoh ini buat bikin kita kaget. Kenapa? Karena angka ini jauh banget di bawah 2,1. Angka yang dibutuhin buat ngejaga populasi biar tetap stabil. Ini tuh kayak sinyal bahaya, tanda datangnya tsunami demografi yang bakal melanda semua negara maju. Terus dampaknya apa? Wah, besar banget. Politik bakal jadi panas. Ngebahas isu pensiun dan imigrasi, usia pensiun mau nggak mau harus naik. Dan yang paling penting, produktivitas tiap pekerja harus naik gila-gilaan. Kalau nggak, ya negara-negara ini dan organisasi di dalamnya bakal jadi lebih miskin. Sesimpel itu. Nah, semua perubahan ini, paradigma baru, demografi yang geser, semuanya ngerucut ke satu hal. Aset yang paling berharga di abad ke-21 itu bukan lagi mesin atau tanah. Terus apa dong? Coba deh, kita pikirin bareng. Apa aset paling berharga dari sebuah institusi di abad ke-21? Udah bukan pabrik, bukan juga modal uang. Jawabannya, manusia. Atau lebih tepatnya lagi, para pekerja berpengetahuan dan produktivitas mereka. Aset utama itu udah geser. Bukan lagi mesin yang kita punya, tapi pengetahuan yang ada di dalam kepala kita masing-masing. Itulah sumber daya yang paling berharga sekarang. Pertanyaannya sekarang, gimana cara ngelola aset baru yang super berharga ini? Nah, Drucker ngasih 6 kuncinya. Kita harus jelas tugasnya apa, kasih mereka kebebasan atau otonomi, dorong terus inovasi, ciptakan budaya saling belajar dan mengajar, fokus ke kualitas hasilnya, bukan cuma jumlahnya, dan, ini yang paling penting,
Perlakukan mereka sebagai aset yang harus dikembangkan, bukan sebagai biaya yang harus dipangkas. Ini mengubah segalanya. Oke, kita udah ngomongin level organisasi nih. Sekarang, Drucker bawa kita ke level yang paling penting, yaitu diri kita sendiri. Gimana caranya ide-ide besar tadi bisa kita terapin buat diri kita pribadi? Dan ini mungkin salah satu pemikiran Drucker yang paling relevan buat kita hari ini. Karir kita itu bisa sampai 50 tahun loh, sementara umur perusahaan makin lama makin pendek. Artinya apa? Artinya tanggung jawab buat ngembangin dan nentuin arah karir kita itu ya ada di tangan kita sendiri. Andalah CEO dari karir Anda sendiri. Nah, buat jadi CEO yang baik buat diri sendiri, kita harus mulai dari pertanyaan ini. Drucker punya metode keren namanya analisis umpan balik. Caranya gini, tiap kali Anda ngambil keputusan penting, coba deh tulis apa yang Anda harapkan bakal terjadi. Terus 9 bulan kemudian, bandingin sama hasil nyatanya. Ini cara paling ampuh buat nemuin di mana sih letak kekuatan Anda yang sesungguhnya. Oke, kalau udah tahu apa kekuatan Anda, langkah selanjutnya adalah ngerti gimana cara Anda kerja paling bagus. Anda ini tipe pembaca yang butuh data tertulis atau tipe pendengar yang lebih efektif kalau lewat diskusi. Gimana cara Anda belajar? Kuncinya, kerja sesuai dengan cara alami Anda. Itu rahasia buat performa puncak. Ini saringan terakhir dan bisa jadi yang paling penting. Nilai-nilai pribadi Anda itu harus sejalan sama nilai-nilai organisasi tempat Anda kerja. Kalau enggak, wah, sehebat apapun Anda pasti bakal frustrasi dan performa nggak akan maksimal. Drucker menyebutnya tes cermin. Pas Anda ngaca tiap pagi, apakah Anda bangga dengan orang yang Anda lihat di cermin itu, yang kerja di organisasi itu? Dan akhirnya, pertanyaan yang nyatuin semuanya. Pertanyaannya itu bukan lagi apa sih yang pengen saya lakuin, tapi geser jadi dengan kekuatan saya, cara kerja saya, dan nilai-nilai saya, kontribusi apa yang paling dibutuhin sama situasi saat ini. Nah, disitulah Anda bisa bikin dampak yang paling besar. Kita tutup pembahasan ini dengan pertanyaan besar dari Drucker yang sampai sekarang pun masih terus relevan. Kalau pengetahuan yang jadi raja bukan lagi uang, apa artinya kapitalisme? Coba pikirin deh, aset paling berharga itu ada di kepala kita. Nggak bisa dimiliki atau dijual kayak tanah atau gedung. Terus apa artinya ini buat seluruh sistem ekonomi kita? Ini bukan lagi sekadar perubahan cara manajemen. Kata Drucker, ini adalah perubahan peradaban. Dan dia menantang kita semua untuk mulai memikirkannya.